Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurasi Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak akses security matrix pada inventory. Oke, langsung saja. Security matrix. Security matrix adalah fitur untuk melihat role sebuah akun atau user. Apakah bisa create, read, upload, delete, atau cuma bisa membuat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Fungsi dari security matrix adalah mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Fitur security pada Odoo dibagi menjadi dua, yaitu access right dan record rules. Kedua fitur ini sangat bermanfaat dan saling melengkapi untuk bisa menghasilkan poin-poin di atas. Sebuah grup memiliki keterkaitan terhadap dua hal ini. Kita bisa menentukan access right dan record rules yang kemudian kita pasangkan dengan grup lalu dari grup baru ke usernya. Jika kita tidak mendefinisikan grup pada access right dan record rules, maka kedua hal ini berlaku pada semua user. Nah, apa sih manfaat dari security matrix? Manfaatnya yaitu yang pertama, mengatur akses menu, tab, field, button, dan lain-lain berdasarkan grup. Lalu yang kedua, mengatur akses model sampai tingkat create, read, update, dan delete. Lalu yang ketiga, yaitu mengatur akses record atau data sesuatu model berdasarkan grup atau user. Selanjutnya, yaitu adalah proses to user pada Odoo. Nah, di sini saya memiliki skenario yaitu adalah Togo merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT XYZ. Togo memiliki job desk yang sering berhubungan dengan mendata produk, menghitung stok produk, atau mengkoordinasikan keluar masuknya barang atau produk. Nah, di sini langkah-langkahnya yaitu masuk ke setting, lalu navbar user dan companies, lalu pilih user. Lalu selanjutnya pilih new untuk menambahkan user sesuai dengan skenario. Lalu selanjutnya setup user sesuai dengan skenario. Di sini Togo adalah seorang administrator bagian inventory. Lalu yang keempat, setelah di save, selanjutnya mengatur password untuk dapat mengakses ke dalam Odoo. Dan yang terakhir, proses setup user telah selesai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan melalui Odoo. Oke, untuk setup user, pertama kita harus langsung ke home menu setting. Selanjutnya kita pilih user dan companies, lalu kita pilih user. Nah, kita pilih new untuk menambahkan user baru. Nah, karena di skenario saya adalah namanya Togo. Dan juga emailnya diisi sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya, karena Togo adalah administrator dari inventory, jadi kita kosongkan saja bagian setup yang lain. Nah, kita sudah menyeting inventory-nya sebagai administrator. Yang lainnya kita kosongkan. Oke, untuk bagian contact creation, ini kita tahan checklist karena saya tidak mau dia membuat user
yang baru. Oke, setelah sudah di setup, kita langsung save. Oke, untuk selanjutnya, agar user Togo ini bisa masuk ke dalam Odoo-nya, kita harus mengganti passwordnya. Kita cari Togo. Oke, kita langsung checklist, langsung pilih action, dan langsung change password. Oke. Untuk selanjutnya yaitu adalah import user pada Odoo. Import user, mengimport user ini fungsinya untuk mempermudah membuat user baru tanpa perlu buat satu persatu. Langkah-langkahnya yaitu buatlah user menggunakan Excel, selanjutnya masuk kembali ke dalam Odoo dengan setting, lalu ke navbar user dan companies, lalu pilih user, lalu pilih favorite, lalu import records, setelah itu langsung upload file. Selanjutnya adalah mengupload file yang akan ditujukan ke pengaturan user. Setelah mengecek pengaturannya, lalu pilih import. Lalu selanjutnya mengatur hak akses user yang telah dibuat. Untuk semua user yang telah diimport, saya mengatur mereka sebagai user inventory. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam Odoo. Oke, ini adalah Excel yang telah saya buat. Ada berisi nama, login, dan password untuk diimport ke dalam Odoo. Langsung kita download saja. Oke, selanjutnya kita langsung ke pilih home menu setting, lalu pilih user dan companies, lalu kita pilih user, lalu kita di sini ada favorite, kita pilih dan kita import record. Nah, kita langsung upload file. Kita cari file yang berisikan nama, login, dan password yang telah kita buat. Oke, nah ini setelah kita lihat sudah sesuai dengan apa yang kita mau ya. Lalu kita tinggal import. Nah, selanjutnya kita men-set up user yang telah kita buat menjadi user administrator. Maaf, maksudnya user inventory. Oke, contohnya kita ganti user di inventory. Untuk purchase, dihilangkan semuanya. Dan jangan lupa di save. Oke, untuk selanjutnya ada aspek-aspek akses berdasarkan role. Nah, aspek-aspek akses dalam pembuatan user ada 2 role dari 5 user yang telah dibuat. Berikut adalah aspek-aspek akses berdasarkan role. Di sini saya membedakan dari menu operation. Oke, yang pertama adalah membuat replenishment. Di sini user tidak bisa membuat, sedangkan administrator bisa. Nah, kedua, melihat replenishment.
user tidak dapat melihat, sedangkan administrator dapat melihat. Ketiga, yaitu membuat inventory adjustment. Sini user dan administratornya bisa membuat. Lalu yang keempat, melihat inventory adjustment. Di sini hanya admin yang dapat melihat. Lalu yang kelima, membuat transfer. Di sini user dan admin bisa membuat transfer. Lalu yang keenam ada melihat transfer. Di sini user dan admin dapat melihat transfer. Yang ketujuh ada membuat scrap order. Di sini user dan admin dapat melihat. Lalu melihat scrap order, user dan admin dapat melihat dan membuat scrap order. Yang terakhir yaitu mengatur run scheduler. Di sini hanya admin yang berhak untuk mengatur run scheduler. Oke, selanjutnya kita lihat saja bagaimana akses right yang dimiliki oleh inventory administrator dan inventory user. Oke, di sini kita langsung masuk saja. Di bagian sini kita masuk sebagai inventory administrator. Dan yang di sini kita masuk sebagai user inventory. Oke, kita langsung saja lihat di bagian inventory. Nah, di sini, inilah perbedaan antara inventory administrator dan inventory user. Di sini administrator memiliki menu replenishment dan juga run scheduler, sedangkan inventory user tidak memilikinya. Lalu sini untuk bagian menu reporting dan configuration, product, delivery hanya bagian administrator inventory saja, sedangkan usernya tidak memiliki. Jadi di sini inventory Oke, sekian dulu dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.